Halo, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kami akan membahas film Jepang bergenre thriller. Film ini berjudul Karakter. Film ini bercerita tentang kisah hidup seorang asisten mangaka yang bernama Keigo Yamashiro, yang bermimpi untuk menjadi pembuat manga. Yamashiro sebenarnya sangat berbakat, namun sifatnya yang baik hati membuatnya sulit membuat sosok karakter jahat. Tapi sebelum ke inti videonya, jangan lupa nonton langganan dan klik like-nya. Dan berikut alur cerita film Karakter. Karakter merupakan sebuah film Jepang yang dibintangi oleh Masaki Suda sebagai Yamashiro Keigo, seorang asisten mangaka berbakat yang mempunyai kepribadian baik. Keinginannya sebagai penulis manga bergenre suspense terkenal harus terhambat karena kelemahannya dalam membuat karakter jahat. Yamashiro tinggal bersama istrinya yang bernama Kawasa Natsumi. Yamashiro selalu lembur untuk mengerjakan karyanya, tetapi kepala editor menolak karyanya karena karakter yang diciptakannya kurang nyata. Pada akhirnya Yamashiro pun ingin menyerah menjadi mangaka. Dia pun meminta izin untuk berhenti menjadi asisten mangaka. Saat itu atasannya sedang membutuhkan sebuah gambar rumah dengan suasana yang bahagia. Yamashiro pun mengajukan diri. Dia pun berkeliling mencari rumah untuk dijadikan sketsa. Sampai akhirnya dia menemukan satu rumah yang sesuai. Saat sedang menggambar, pintu rumah tersebut terbuka dan Yamashiro menjelaskan bahwa dia bukan orang yang aneh. Dia hanya seorang asisten mangaka. Karena suara musik yang keras membuat tetangga rumah tersebut menyuruh Yamashiro untuk mengecilkan volumenya. Yamashiro kemudian memencet bel tapi karena tidak ada yang menyahut. Dia pun akhirnya masuk ke rumah tersebut. Tanpa disangka-sangka ia melihat 4 orang yang diikat di kursi makan sudah tidak bernyawa. Yamashiro melihat pria pembunuh keluarga tersebut, dan itu membuat Yamashiro ketakutan. Yamashiro kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan oleh Makabe dan Seida. Namun Yamashiro berbohong bahwa dia tidak melihat wajah si pelaku. Sesampainya di rumah dia pun langsung menggambar karakter dari si pembunuh tersebut. Polisi lalu melakukan investigasi dan menargetkan beberapa tersangka. Kemudian polisi menangkap Hani Atsushi. Dia mengaku bahwa dia telah membunuh keluarga tersebut. Ketika ada berita TV yang menyiarkan bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah Hani, Yamashiro berkata bahwa pembunuh sebenarnya bukanlah Hani dan ia lalu kembali menyelesaikan wajah karakter pembunuh di mangganya. Lalu adegan berganti saat ada sebuah keluarga yang sedang dalam perjalanan melihat sebuah mobil mogok di jalan pegunungan. Lalu mereka bertemu dengan seorang pejalan kaki bernama Murosumi. Kemudian Murosumi meminta untuk menumpang di dalam mobil. Murosumi menyapa anak laki-laki yang sedang membaca manga berjudul 34 dan berkata bahwa karakter bernama Dagger si pembunuh mirip dengannya. Dia mengatakan bahwa karakter tersebut sangatlah keren. Saat Murosumi ingin turun, om pemilik mobil mengatakan bahwa di jalan tersebut tidak ada apa-apa. Tapi istrinya mengatakan tidak masalah kalau dia ingin turun di situ. Murosumi bertanya apakah tante menganggapnya menyeramkan. Kemudian dalam cuaca hujan, polisi menemukan mobil yang terjun kali jurang dan mendapati 4 orang yang meninggal dengan keadaan terikat tali seperti pembunuhan 1 tahun silam. Detektif Seida yang datang ke TKP menemukan barang bukti pisau di bagian atap mobil. Detektif Makabe yang melihatnya pun terkejut. Bagaimana bisa Seida tahu tempat barang buktinya disembunyikan? Kemudian Seida memberikan sebuah manga yang menceritakan seorang detektif yang bekerja sama dengan 2 temannya untuk mengejar Dagger, seorang pembunuh berantai yang mengincar sebuah keluarga yang berisi 4 orang. Dari cara membunuh, senjata yang digunakan serta tempat senjata disembunyikan. Sama persis dengan di dalam dunia nyata. Dan yang membuatnya adalah Yamashiro Keigo. Dia juga membuat manga dari kasus pembunuhan pertama dan manga tersebut sangat sukses. Seida dan Makabe pun bertemu dengan Yamashiro untuk menanyakan apakah Yamashiro tahu tentang pembunuhan di pegunungan. Seida menjelaskan bahwa pembunuhan tersebut sama persis dengan manga yang dibuatnya. Seida bertanya apakah karakter Dagger adalah wajah si pelaku. Tapi ia masih menjawab kalau itu adalah karakter buatannya. Setelah Seida dan Makabe pergi, Yamashiro berkata apakah serinya lebih baik dihentikan. Tapi si editor berkata bahwa sudah sampai sejauh ini. Sayang sekali jika dihentikan. Saat Yamashiro ingin minum bir, dia bertemu dengan Seida. Seida memberikan nomor teleponnya apabila Yamashiro mengingat sesuatu. Ketika Seida keluar untuk mengangkat telepon, tiba-tiba Murosumi datang dan meminta bersalaman dengan Yamashiro.
Dia memperkenalkan diri serta berkata bahwa dia sangat menyukai manga 34. Murosumi berterima kasih karena sudah dibuatkan karya artistik di dunia nyata. Saat di rumah, Yamashiro tampak ketakutan saat istrinya mengkhawatirkannya dan menyuruh Yamashiro beristirahat. Yamashiro malah membentaknya. Pembunuhan ketiga terjadi. Murosumi membunuh keluarga berisi 4 orang yang sedang berkemah, serta sama persis seperti di dalam manga. Shida mencoba menghubungi Yamashiro tapi teleponnya tidak pernah diangkat. Dia pun mencari ke tempat minum kesukaannya, tapi Yamashiro tidak ada. Sana Shida melihat potret wajah yang digambar Yamashiro, dan itu mirip seperti Dagger. Shida lalu bertanya kepada pemilik kedai, "Potret wajah siapa itu?" Lalu pemilik kedai menjawab, "Orang yang mirip duduk di sebelahnya waktu terakhir kali Shida dan Yamashiro minum bersama, saat Yamashiro mengantarkan istrinya ke rumah sakit." Murosumi mendatangi mereka dan memperkenalkan diri kepada istrinya, dan mengatakan bahwa dia membuat manga bersama Yamashiro. Ketika Murosumi mengetahui bahwa istri Yamashiro hamil, dia berkata bahwa anak adalah simbol kebahagiaan. Kemudian Yamashiro bergegas mengajak istrinya untuk pulang. Di dalam mobil, Yamashiro mengatakan ingin berhenti membuat seri 34, dan menjelaskan bahwa Murosumi adalah seorang pembunuh berantai. Sebenarnya pada malam itu dia melihat wajah pelaku, dan ia menjadikannya sebagai karakter di manga tersebut. Yamashiro akan menceritakan semuanya kepada polisi. Yamashiro lalu meminta izin ke perusahaan untuk berhenti melanjutkan seri 34. Tapi kepala editor menyarankan untuk hiatus karena dia yakin Yamashiro ingin menyelesaikan serinya. Saat di toko buku, Gebeba Murosumi menghampiri Yamashiro dan bertanya mengapa dia hiatus. Yamashiro menjelaskan bahwa dirinya telah menceritakan semuanya kepada polisi. Yamashiro berkata bahwa seorang pembunuh tidak berhak mengemban namanya sendiri. Murosumi pun berkata bahwa Yamashiro juga masih membunuh orang dalam manga. Lalu apa bedanya dengan dirinya? Tinggal satu pembunuhan lagi, maka dia akan menyusul seri Yamashiro. Lalu polisi menemukan tempat kerja Murosumi dan mencari tempat tinggalnya. Di sana polisi menemukan fakta bahwa Murosumi yang asli ternyata telah memberikan identitasnya ke orang lain. Di siang hari, Murosumi menemukan sebuah keluarga berisi 4 orang, dan kemudian membunuhnya seperti manga buatan Yamashiro. Shida lalu mencari petunjuk di seri 34 dan bertanya mengapa Yamashiro memilih desa Kujo sebagai latar di mangganya. Yamashiro menjelaskan bahwa tahun 1980 desa Kujo menjadi desa tak berpenghuni. Di sana tinggal 20 keluarga berisi 4 orang. Di sana terdapat komunitas agama yang berpikir bahwa keluarga berisi 4 orang adalah sebuah kebahagiaan. Lalu di tengah perjalanan, Shida ditusuk oleh Heni berkali-kali sampai meninggal. Saat Yamashiro melayat, dia bertemu dengan Makabe. Makabe berkata akan segera menangkap Murosumi dan Heni. Lalu Makabe menyuruh Yamashiro untuk melanjutkan serinya karena Shida adalah penggemar Yamashiro. Yamashiro pun melanjutkan serinya dan menjadikannya episode terakhir. Dia menggambar keluarganya sebagai umpan. Tiba-tiba Murosumi menelepon Yamashiro dan berkata bahwa keluarganya Yamashiro bukankah 4 orang. Ayahnya menikah kembali dan dia tidak ada hubungan darah dengan adiknya. Murosumi berkata bahwa keluarga Yamashiro penuh kepalsuan, dan mengajak Yamashiro untuk melindungi cerita dan hanya membunuh keluarga yang berisi 4 orang bahagia yang asli. Kemudian Yamashiro menelepon istrinya dan bertanya apakah mereka adalah keluarga berisi 4 orang. Istrinya lalu menjawab bahwa dia mengandung bayi kembar laki-laki dan perempuan. Mendengarnya, Yamashiro pun bergegas pulang. Saat masuk ke apartemen, tangan Yamashiro ditusuk oleh Murosumi. Dia pun menyerang Yamashiro sampai ke ruang kerjanya, kemudian menyuruh Yamashiro menyalakan pen tablet. Lalu ia menusuk kaki istri Yamashiro. Murosumi mengatakan bahwa Yamashiro menggambar seenaknya, tanpa mengetahui kesulitan Murosumi dan harusnya ia berterima kasih kepadanya. Yamashiro lalu meminta Murosumi untuk membunuhnya dulu dan mengikuti ceritanya, karena ini adalah karya mereka berdua. Tapi saat Murosumi ingin menusuk perut Yamashiro, dia malah menjatuhkan pisaunya. Dengan cepat Yamashiro mengambilnya dan menusuk perut dan dada Murosumi. Makabe yang datang dan melihat Yamashiro hendak menusuk Murosumi lagi, mencoba membujuknya agar berhenti. Tapi Yamashiro tidak menghiraukannya dan akhirnya Makabe pun menembak Yamashiro. Saat di persidangan, Murosumi ditanya tentang identitasnya, serta menyuruhnya untuk menceritakan dirinya.
tapi dia tidak menjawab dan tampak kebingungan. Ternyata Morosumi lahir dari komunitas yang menganggap keluarga 4 orang adalah kebahagiaan, dan hidup dari membeli daftar keluarga orang lain. Morosumi mengatakan bahwa pembunuhan si Ida adalah atas perintahnya kepada Henmi. Dia berkata bahwa dalam membuat karya pasti membutuhkan asisten. Awalnya dia adalah penggemar Henmi, tapi sekarang malah Henmi yang jadi penggemarnya. Jaksa kemudian bertanya sebagai siapa Morosumi membunuh mereka. Lalu dia bertanya balik, aku ini siapa? Nah, itulah alur cerita dari film karakter. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.